Hai guys, sebelum lanjut tonton videonya, jangan lupa Di abad ke-15, dunia berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, Kekaisaran Bizantium mulai meredup. Di sisi lain, Wangsa Utsmaniyah bangkit. Namun, ada satu batu sandungan, Konstantinopel. Tembok-temboknya yang menjulang tinggi telah menertawakan setiap pasukan yang mencoba mendekat. Dari bangsa Hun, Goth, hingga serangan-serangan awal umat Islam, semuanya patah di bawah bayang-bayang tembok 3 lapis ini. Lalu muncullah seorang pemuda, namanya Mehmed II. Di usianya yang baru 19 tahun, dunia memandangnya sebelah mata. Namun, di balik tatapan matanya, Mehmed membawa beban nubuat 800 tahun. Ia adalah sang penakluk yang dijanjikan. Mehmed II bukan pemimpin berani saja. Ia jenius multidisiplin yang setiap malam mempelajari peta Konstantinopel hingga fajar. Ia tahu, untuk menembus tembok yang belum pernah runtuh, ia membutuhkan senjata yang belum pernah tercipta. Ia memanggil Orban, ahli logam dari Hungaria, dan meminta meriam yang mampu menghancurkan tembok itu hingga menjadi debu. Dunia menyebut tembok itu perisai Tuhan. Mereka bilang selama tembok Theodosius berdiri, Konstantinopel adalah makhluk yang tak bisa mati. Apakah kau percaya pada keajaiban Orban? Saya percaya pada hukum besi dan api, tuanku. Tembok itu kuat, tapi setiap materi memiliki titik jenuhnya. Aku tidak butuh lubang kecil. Aku butuh gerbang neraka yang terbuka di dinding mereka. Bisakah kau membuatkan aku meriam yang pelurunya mampu menggetarkan fondasi bumi? Jika tuanku memiliki emas untuk membiayainya dan waktu untuk menunggunya mendingin, saya akan membangunkan monster yang belum pernah dilihat mata manusia. Tembok itu akan runtuh seperti pasir kering. Emas bukan masalah. Waktu adalah satu-satunya musuhku. Mulailah bekerja. Lahirlah Basilika, monster perunggu yang melontarkan bola batu seberat 600 kg. Ini adalah awal era artileri modern. Tak hanya itu, Mehmed membangun benteng Rumeli Hisari dalam 4 bulan, memutus napas Konstantinopel bahkan sebelum perang dimulai. 6 April 1453, suara trompet perang mengguncang langit. 80.000 pasukan Utsmaniyah mengepung kota. Di dalam, Kaisar Konstantinus XIX bersama rakyatnya bersiap mati demi mempertahankan sisa-sisa kejayaan Kristen Ortodoks. Pengepungan ini adalah ujian kesabaran yang brutal. Hari demi hari, meriam raksasa Orban memuntahkan api dan batu. Tembok yang tak tertembus itu mulai retak. Namun, setiap malam, penduduk kota bahu-membahu memperbaiki celah tersebut. Armada laut mereka gagal menembus tanduk emas karena terhalang oleh rantai besi raksasa. Kekecewaan mulai merayap di perkemahan. Banyak penasihat menyarankan Mehmed untuk mundur. Tapi bagi Mehmed, mundur adalah kematian bagi harga dirinya. Tuanku, pasukan mulai lelah. Rantai di teluk itu mustahil ditembus. Mungkin ini saatnya kita membicarakan upeti dan mundur. Mundur? Aku tidak datang sejauh ini untuk membawa pulang debu kekalahan. Jika laut menolak kapal kita, maka kita tidak akan meminta izin pada laut. Tapi Sultan, bagaimana cara kita masuk ke tanduk emas tanpa melewati rantai itu? Kita akan melampaui logika mereka. Jika kita tidak bisa berlayar di atas air, kita akan berlayar di atas bukit. Siapkan ribuan papan kayu dan lemak hewan. Sebelum fajar menyingsing, kapal-kapal kita harus sudah mengepung dinding belakang mereka. Malam itu, 22 April 1453, sejarah mencatat sebuah kegilaan yang logis. Jika laut tidak bisa dilalui karena rantai, maka kapal-kapal harus terbang. Mehmed memerintahkan ribuan prajuritnya untuk melumuri ribuan papan kayu dengan lemak hewan. Di bawah kegelapan malam, tanpa suara yang mencurigakan, sekitar 70 kapal perang ditarik keluar dari air, mendaki bukit Galata yang terjal, dan diluncurkan kembali ke perairan Tanduk Emas. Bayangkan wajah penduduk Konstantinopel saat matahari terbit
mereka melihat armada laut musuh sudah menari-nari di belakang garis pertahanan utama mereka. Itu bukan sekadar manuver militer, itu adalah teror psikologis. Mehmet telah melakukan hal yang dianggap mustahil. Jalan menuju kemenangan kini terbuka lebar. 29 Mei 1943. Di bawah kegelapan, gelombang demi gelombang pasukan menyerang tembok Konstantinopel, melelahkan para pertahanan. Ketika fajar tiba, pasukan elit Janissary dilepaskan. Di bawah hujan anak panah, pahlawan raksasa Ulubatli Hasan memanjat tembok sambil membawa panji, bulan bintang. Meski tubuhnya terluka, ia tetap berdiri hingga bendera itu berkibar. Konstantinopel akhirnya jatuh. Ketika memasuki kota, sang sultan tidak datang sebagai penghancur. Ia menunjukkan kerendahan hati kepada sang pencipta. Di Hagia Sophia, ia melarang penjarahan dan memberikan jaminan keamanan bagi penduduk Kristen dan agamanya. Konstantinopel bangkit kembali sebagai Istanbul, ibu kota baru yang akan merangkul timur dan barat. Kaisar kami telah gugur. Kota ini milikmu. Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan pada kami, sang penakluk. Berdirilah, jangan gemetar di hadapanku. Hari ini pedang telah disarungkan. Aku adalah Sultan Mehmet dan kalian adalah rakyatku. Kembali ke rumah kalian. Gereja ini tetap milik kalian dan nyawa kalian berada dalam jaminanku. Tidak akan ada darah lagi yang tumpah di dalam bangunan suci ini. Penaklukan ini bukan hanya akhir dari kekaisaran Bizantium, tapi lahirnya dunia baru. Jatuhnya kota ini memicu pelarian para ilmuwan ke Italia yang melahirkan Renaissance. Ia memutus jalur sutra yang memaksa Columbus mencari jalan ke barat hingga menemukan Amerika. Muhammad Al-Fatih, sang penakluk, membuktikan bahwa batas antara mustahil dan nyata hanyalah terletak pada iman, ilmu, dan keberanian untuk mencoba. Ia bukan hanya menaklukkan sebuah kota, ia menaklukkan zaman. Gimana, menarik kan? Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah tokoh inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.